Ditancepin aja hidup, potong aja. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Setiawan AP Channel di sini, atau SAP Garden Indonesia, bukan Jerman. Hari ini videonya saya akan bikin video baru lagi tentang tanaman lidah mertua. Wih, Sansevieria. Bukan jelasin, kali ini saya akan memisahkan anakan yang sudah tumbuh. Sebenarnya agak telat saya untuk memisahkan ini, tapi nggak apa-apa, karena memang ada beberapa kesibukan, jadi agak telat. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Yang kita butuhin cuman media tanam yang biasa kita temukan di toko-toko pertanian, di toko-toko tanaman seperti itu. Ini adalah media tanam campuran dari tanah, pupuk kandang, arang sekam, kemudian cocopeat, kokopit, dan cocopeat ya deh. Cocopeat. Oke. Untuk yang pertama kita akan buka dulu ini, kita bongkar dulu. Oh iya, saya juga akan pakai terpal ini, karung, supaya tanahnya nggak kemana-mana. Kita buka, nanti kita pisahin ke polybag yang lebih kecil, karena memang adanya yang kecil gitu. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ya, saya akan menggunakan polybag hitam. Memang ada ya polybag putih ya, polybag hitam warna hitam, polybag warna hitam ukuran 25, kalau nggak 25 30, lupa deh. Oke, step pertama ini kita akan bongkar dulu. Memang harus dibongkar karena kita harus mendapatkan bonggolnya dulu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, ini tanaman kuat kok, jadi agak kurang gentle itu nggak apa-apa, agak iniin, nah ditarik aja. Oke, nah ini kita lihat bonggolnya. Sansevieria atau lidah mertua ini merupakan tanaman yang tahan panas ya teman-teman, tahan panas dan bentuknya unik. Oke, kira-kira udah begini, akarnya udah begini. Kita akan ambil yang kecil ini, yang bagian ini kan induknya nih, ini bagian sininya. Itu hanya perlu kita otek atau pakai pisau. Tolong ambilin pisaunya deh di sana. Ya teman-teman, ini kita akan buka sedikit ini, kemudian kita potong. Seperti ini masih ada akarnya, dan yang ini juga masih ada akarnya. Nggak perlu khawatir dia akan mati dengan bentuk seperti ini, karena si Sansevieria ini tanaman yang kuat. Nah kebetulan nih tadi ada request dari Dunia Cindy channelnya bisa dicek di link di bawah. Channel Dunia Cindy kepengen ini anakannya dimasukin ke dalam pot, jadi bukan ke polybag. Oke, kita isi potnya. Dia mau isi ya. Oke, kita isi secukupnya.
Ya, cukup. Kemudian biasa kita tanam seperti biasa, dipastikan dia berada di tengah, kemudian agak dipadatkan tanahnya dulu, baru kita timbun lagi. Hanya seperti itu. Jadi sangat mudah, teman-teman. Dipadatkan supaya dia bisa berdiri tegak ya. Oke, ya dek, cukup. Oke, hanya seperti itu aja teman-teman. Sudah, habis itu udah. Untuk 1 hari 2 hari jangan langsung diletakkan di tempat yang terkena matahari langsung, tapi kita taruh di tempat yang agak teduh sedikit supaya dia beradaptasi dengan tanahnya yang baru, medianya yang baru, dan lepas dari induknya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menanam lagi induknya. Induknya taruh di polybag aja. Kita taruh di sini dulu. Pertama, kita isi secukupnya. Kayaknya kurang deh media tanamnya, tolong ambilin dong. Tuh yang di situ tuh yang saya buka. Itu. Oke, media tanamnya kurang teman-teman. Kita ambil dulu stoknya. Teman-teman yang butuh media tanam bisa juga kontak saya atau bisa lihat di Tokopedia, di Shopee, atau di WA untuk area Purwokerto ya. Kalau untuk area yang jauh bisa lewat Tokopedia dan Shopee. Ya. Oh ya teman-teman, saya ini kan channel namanya Setiawan AP ya, Setiawan AP. Jadi kalau disingkat adalah SAP. Kebetulan nih di Jerman, di Munich itu ada sebuah bangunan baru bernama SAP Garden juga. Nah, bangunan baru itu yang bernama sama dengan kebun saya ini bukan merupakan kebun ya teman-teman, tapi dia sebuah arena atau stadium untuk berolahraga musim dingin, hoki. Nah, jadi kalau teman-teman nyoba searching di Google SAP Garden, maka kemungkinan yang resultnya itu akan mendapatkan SAP Garden yang berada di Munich, Jerman, dan SAP Garden yang ada di Purwokerto, Indonesia. Nah, kebetulan ada seorang wartawan di Jerman pernah menghubungi saya dan menanyakan bagaimana bisa kita mempunyai nama yang sama, tentu dengan bahasa Inggris ya. Ya, saya menceritakan aja bagaimana saya bisa menggunakan nama SAP Garden. Karena kalau buat saya SAP Garden itu adalah inisial nama saya. Betul. Jadi kemudian dia bertanya, apakah Anda merasa keberatan atau Anda merasa terganggu dengan adanya dua nama SAP Garden di dunia? Tentu saja enggak ya teman-teman ya, karena dari bisnisnya itu beda, kemudian dari negara pun beda, kemudian dari fungsi bisnis dan fungsi kegiatannya pun beda. Jadi menanggapi pertanyaan si wartawan Jerman itu, saya menjawab seperti itu. Nah, ini adalah screenshotnya ya teman-teman di sini. Ini screenshotnya, nanti teman-teman bisa cek. Tuh,
Oke, kita sambil nanam terus ya teman-teman ya. Nah, saya dibantu juga sama anak saya, Katarina Channel. Nah seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi itu interview itu datang sekitar akhir Agustus lalu, menanyakan SAPK dan kalau bisa jangan kebuang-buang dek, jadi dipastikan masuk ya, sayang tanahnya. Oke, udah cukup deh. Kemudian kita lanjutkan lagi si ini Sansevieria lidah mertua ini, padatkan. Sudah. Kalau sudah seperti ini, karena tanahnya kering sementara yang tadi itu basah, kita kasih semprot air sedikit dengan B1. Tolong deh, nih disemprot dengan larutan B1 ya teman-teman. Banyakin aja deh, nggak apa-apa. Jangan tangannya papa. Ntar tangannya papa tumbuh. Oke, udah cukup. Nah ini juga sama, karena dia mengalami perpindahan atau pemotekan ya. Maka kita taruh di tempat yang teduh dulu selama 1 hari sampai 2 hari. Sebenarnya kalau Sansevieria lidah mertua itu 1 hari udah cukup. Dia adaptasinya luar biasa. Nah ini teman-teman yang polybag kedua ya. Udah saya lepas dari polybagnya. Polybagnya nggak bisa dipakai karena sobek, jadi kita buang aja, kita ganti polybag. Dan dia memang udah sampai sini nih anaknya ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya memang agak telat untuk mindahinnya, jadi udah keburu gede dan agak susah gitu, dan mengorbankan polybag. Harusnya polybagnya masih bisa dipergunakan. Nah, jangan khawatir sama Sansevieria lidah mertua. Dia tanaman yang mempunyai tingkat adaptasi sangat tinggi, terutama yang model kayak gini ya teman-teman ya. Ditancepin aja hidup. Oke, nggak usah sampai bersih banget, potong aja. Ya. Nah ini dia. Ini selama akarnya masih seperti ini, itu saya jamin 100% itu hidup gitu ya. Kita pindahkan dulu, kita taruh sini dulu indukannya. Nah, ambil polybag. Nah kita akan coba untuk tanam yang besar dulu ya teman-teman ya. Yang ini dulu aja. Kita pindahkan ke polybag baru. Enggak baru sih sebenarnya, tapi ke polybag yang lain karena yang tadi udah dihapus. Dihapus. Kok dihapus sih? Kok di delete sih? Kirain si Cece kali. Oh iya, tahu Cece nggak teman-teman? Lagi rame tuh si Cece tuh. Katanya videonya banyak melakukan pembohongan publik. Ya memang agak nggak masuk akal sih, tapi itu kembali lagi aja ke kita yang nonton ya. Kalau saya nonton video-videonya dia, si Cece, itu lebih menikmati sebagai hiburan aja. Perkara dia emang bisa kayak gitu, apa cuman trik kamera atau efek software, itu nggak terlalu penting buat saya. Ini dipadatkan seperti ini pun nggak apa-apa teman-teman. Yang namanya si
lidah mertua ini memang dia keras nih. Sesuai lah dengan namanya. Tapi kebetulan mertua saya nggak kayak gitu sih. Oke, kita lihat dulu apakah sudah tingkat lurusnya sudah sesuai dengan keinginan kita. Cek. Agak susah ya, nggak bisa lurus, tapi nggak apa-apa, kita tahan pakai tanah yang agak basah. Oke, sudah seperti biasa, tidak bisa langsung diletakkan di tempat yang langsung terkena sinar matahari, tapi letakkan di tempat yang agak teduh selama 1-2 hari. Tapi kalau untuk tanaman ini Sansevieria itu 1 hari cukup. Oke, kita lanjutkan mengeksekusi yang anakannya. Kita masukkan secukupnya. Ini saya yakin teman-teman pecinta tanaman pasti terbiasa ya dengan melakukan hal-hal seperti ini perbanyakan. Tapi memang tidak ada salahnya kalau kita membuat sebuah tutorial yang mungkin banyak orang sudah tahu, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk berbagi gitu ya, berbagi ilmu, berbagi sesuatu yang memang layak untuk dibagikan. Oke, ini anakannya tadi kita masukin aja. Ya udah, ini teman-teman, ya nggak apa-apa. Untuk ngelurusin saya biasanya pakai tanah-tanah yang basah gini. Oke, dan kita semprot dengan B1. Nah, andalan saya nih B1. Kalau teman-teman butuh, nanti teman-teman tuh bisa botol B1 itu di lemari. Kalau teman-teman perlu B1, nanti teman-teman bisa cek link di bawah ini. Nah, bentuknya seperti ini. Diambilin ya, seperti ini ya teman-teman. Ini larutan ajaib nih kalau menurut saya ya. Jadi dia bisa menjaga akar supaya tetap eksis di media sosial. Endorse ya Pak? Ya, enggak. Gratis ya? Enggak, ini beli di toko saya, beli teman-teman. Enggak, Bapak endorse? Enggak. Jadi kalau mau endorse boleh. Oke, ini seperti biasa prosedurnya adalah kita letakkan di tempat yang teduh selama 1 hari, maksimal 2 hari, dan kita bisa pindahkan. Ini polybag yang berikutnya saya nggak buat videonya karena nanti terlalu panjang, jadi kita lihat aja videonya setelah kita pindahin. Setelah dipindahin itu jadinya seperti apa ya, seperti ini. Nah teman-teman, inilah Sansevieria atau tanaman lidah mertua yang tadi sudah saya pisah-pisahkan dari 4 tanaman menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini adalah bonggol yang tanpa daun 9 gitu ya. Jadi nggak terlalu susah untuk memperbanyak tanaman lidah mertua.
Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom di bawah video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Setiawan AP undur diri.